Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah pengantar ilmu ekonomi makro. Kali ini kita akan membahas tentang kebijakan ekonomi dan perdagangan internasional. Berbicara tentang kebijakan ekonomi, tentunya dipahami berkaitan dengan tindakan atau kebijakan ekonomi pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi komposisi, arah, serta bentuk dari perdagangan dan pembayaran internasional. Adapun instrumennya, diantaranya adalah kebijakan perdagangan internasional, kebijakan pembayaran internasional, dan kebijakan bantuan luar negeri. Di sisi lain, tujuan dari kebijakan ekonomi internasional adalah outworking, welfare, proteksi, dan pembangunan ekonomi. Ya, nanti kita akan bahas. Ya. Nah, instrumen kebijakan ekonomi internasional ini berupa kebijakan perdagangan internasional yang mencakup tindakan pemerintah terhadap rekening yang sedang berjalan atau current account pada neraca pembayaran internasional, khususnya tentang ekspor dan impor barang dan jasa. Yang kedua, kebijakan pembayaran internasional meliputi tindakan atau kebijakan pemerintah terhadap rekening modal atau capital account dalam neraca pembayaran internasional yang berupa pengawasan terhadap pembayaran internasional. Dan yang ketiga, kebijakan bantuan luar negeri merupakan tindakan atau kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan, pinjaman. Bantuan di sini bertujuan untuk membantu rehabilitasi pembangunan dan bantuan militer terhadap negara lain. Tujuan kebijakan perdagangan internasional meliputi perlindungan terhadap kepentingan ekonomi nasional dari pengaruh buruk dan negatif dari situasi perdagangan internasional yang tidak baik. Yang kedua, melindungi kepentingan industri dalam negeri, melindungi lapangan kerja, menjaga keseimbangan BOP, menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan menjaga stabilitas nilai tukar. Adapun kebijakan ekspor di sini merupakan berbagai tindakan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah transaksi serta kelancaran usaha untuk meningkatkan devisa ekspor satu negara. Kebijakan di bidang ekspor dibedakan dalam kebijakan ekspor dalam negeri serta ekspor luar negeri. Kebijakan ekspor luar negeri, dalam negeri contohnya, kebijakan perpajakan dalam bentuk pembebasan, keringanan, pengembalian pajak atau untuk barang-barang ekspor tertentu. Fasilitas kredit perbankan yang murah untuk mendorong peningkatan ekspor tertentu, serta penetapan prosedur tata laksana ekspor yang relatif mudah. Lalu juga pemberian subsidi ekspor. Contoh lain adalah pembentukan asosiasi eksportir, pembentukan kelembagaan seperti Bonded Island Batam di daerah kawasan industri ekspor processing zone, dan larangan pembatasan ekspor. Contoh kebijakan ekspor luar negeri, pembentukan ITPC, ya International Trade Promotion Center di berbagai negara, pemanfaatan GSP, General System of Preference, yang merupakan fasilitas keringanan bea masuk di berbagai negara industri untuk barang manufaktur yang berasal dari negara-negara berkembang. Lalu juga contoh kebijakan lainnya menjadi anggota Commodity Association of Producers seperti OPEC, dan menjadi anggota Commodity Agreement between Producer dan Consumer. Selanjutnya, kebijakan impor, berbagai tindakan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung
dan mempengaruhi struktur komposisi dan arah transaksi serta kelancaran usaha untuk melindungi atau mendorong pertumbuhan industri dalam negeri serta melakukan penghematan devisa. Kebijakan di bidang impor dibedakan menjadi kebijakan tarif barrier dan non-tarif barrier. Kebijakan tarif barrier ini bentuknya berupa bea masuk. Contoh, pembebasan bea masuk tarif rendah 0-5% untuk bahan kebutuhan pokok atau vital, seperti beras, mesin vital, ataupun alat-alat militer. Tarif sedang 5-20% dikenakan untuk barang setengah jadi dan barang-barang lain yang belum cukup diproduksi dalam negeri. Dan tarif tinggi di atas 20% dikenakan untuk barang-barang mewah dan barang-barang lain yang sudah cukup diproduksi dalam negeri dan barang bukan kebutuhan pokok. Tarif merupakan pungutan bea masuk yang dikenakan atas barang impor yang masuk untuk dipakai atau dikonsumsi habis di dalam negeri. Sementara sistem atau cara pungutan tarif bea masuk berupa bea harga atau ad valorem tarif, ini merupakan besarnya pungutan bea masuk atas barang impor yang ditentukan oleh tingkat persentase tarif dikalikan dengan CIF dari barang tersebut. Yang kedua, barang spesifik spesial tarif. Ini merupakan pungutan bea masuk yang didasarkan pada ukuran atau satuan tertentu dari barang impor. Dan yang ketiga, bea masuk campuran kompon tarif. Fungsi tarif bea masuk yaitu untuk mengatur perlindungan terhadap kepentingan ekonomi atau industri dalam negeri. Fungsi budgeter salah satu sumber penerimaan negara. Fungsi demokrasi penetapan besarnya tarif bea masuk melalui persetujuan DPR. Dan fungsi pemerataan distribusi pendapatan nasional misalnya dengan pengenaan tarif bea masuk yang tinggi untuk barang mewah. Efek dari tarif, efeknya adalah terjadi kenaikan harga, terjadi penurunan konsumsi dalam negeri, kenaikan produksi dalam negeri, pemerintah akan mendapatkan pendapatan dalam bentuk bea masuk, lalu redistribusi pendapatan atau subsidi dari konsumen kepada produsen, serta penurunan impor. Adapun alasan pembebanan tarif, pertama yang secara ekonomis dapat dipertanggungjawabkan berupa perbaikan dasar nilai tukar, infan industri, peranan industri ini sendiri jadi berpengaruh, diversifikasi teknologi, employment berkaitan dengan tenaga kerja, dan anti dumping. Yang kedua, yang secara ekonomis tidak dapat dipertanggungjawabkan, to keep money at home, lalu the low wage dan home market, di antaranya berkaitan dengan rendahnya gaji atau penyimpanan uang di rumah dan industri rumahan. Selanjutnya, kebijakan non-tarif barrier adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang menimbulkan distorsi, sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Di sisi lain, non-tarif barrier dapat dikelompokkan dalam pembatasan spesifik, peraturan bea cukai, dan partisipasi pemerintah serta bea impor. Adapun selanjutnya adalah berkaitan dengan pembatasan spesifik, di antaranya berkaitan dengan larangan impor secara mutlak, pembatasan impor, peraturan atau ketentuan teknis untuk impor produk tertentu, peraturan kebudayaan, dan langkah embargo. Peraturan bea cukai berupa tata laksana impor tertentu, penetapan harga pabean, penetapan kurs falas, dan pengawasan devisa, serta labeling regulation atau packaging. Ini berkaitan dengan pengepakan, dokumentasi needed, kebutuhan dokumentasi, dan quality testing standar sesuai dengan standar kualitas, serta pungutan administrasi. Selanjutnya berkaitan dengan ini adalah apa yang disebut kuota, Kuota merupakan pembatasan spesifik yang dihitung secara kuantitatif yang dilakukan atas pemasukan barang dalam kuota impor dan pengeluaran barang kuota ekspor dari satu negara ke negara lain
untuk melindungi kepentingan industri dan konsumen. Menurut regulasi WTO, World Trade Organization, sistem kuota hanya dapat bisa digunakan sebagai berikut untuk melindungi hasil pertanian, untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional, dan melindungi kepentingan ekonomi nasional. Dalam hal kuota impor ini ada kuota absolute quota, di mana sistem kuota yang ditetapkan secara sepihak, negotiated quota, sistem kuota yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan menurut perjanjian, dan tarif kuota, pembatasan impor yang dilakukan dengan mengkombinasikan sistem tarif dan kuota. Efek dari kuota impor terjadi kenaikan harga, penurunan konsumsi dalam negeri, kenaikan produksi dalam negeri, keuntungan bagi pemegang atau pemilik kuota, terdapat redistribusi pendapatan atau subsidi dari konsumen terhadap produsen, dan penurunan impor. Dalam hal subsidi, ini merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan atau bantuan kepada industri dalam negeri dalam bentuk keringanan pajak, pengembalian pajak, dan fasilitas kredit, serta subsidi harga. Tujuannya adalah untuk menambah produksi dalam negeri, mempertahankan jumlah konsumsi dalam negeri, menjual dengan harga yang lebih murah daripada produk impor. Kelebihan dari subsidi biasanya diberikan untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat banyak, dan subsidi biasanya bersifat transparan dan dapat dikontrol oleh masyarakat. Selanjutnya kebijakan perdagangan lainnya. Yang pertama dumping, ya, merupakan kebijakan diskriminasi harga secara internasional yang dilakukan dengan menjual satu komoditas di luar negeri dengan harga yang relatif murah dibanding dengan konsumen dalam negeri. Yang kedua, anti-dumping datis. Ini satu negara melakukan anti-dumping datis apabila sudah ada penyelidikan tentang apakah telah terjadi perdagangan luar negeri yang tidak jujur, sehingga menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri. Dan yang ketiga, international cartel. Ini satu bentuk organisasi dari beberapa negara atau perusahaan pemasok produk tertentu yang sepakat membatasi produksi dan ekspor mereka dengan tujuan memonopoli sehingga dapat memaksimalkan keuntungannya. Ada 3 tipe dumping, ya, Pak. Yang pertama, persistent dumping. Ini kecenderungan monopoli yang berkelanjutan dari satu perusahaan di pasar domestik untuk memperoleh profit maksimum dengan menetapkan harga yang lebih tinggi di dalam negeri daripada luar negeri. Yang kedua, predatory dumping, tindakan perusahaan yang menjual barangnya di luar negeri dengan harga yang relatif murah untuk sementara waktu, sehingga dapat menggusur dan mengalahkan perusahaan lain dari persaingan bisnis. Dan yang ketiga, sporadic dumping. Ini tindakan perusahaan dalam menjual produknya di luar negeri dengan harga yang lebih murah secara sporadis dibandingkan harga di dalam negeri karena adanya surplus produksi di dalam negeri. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai perdagangan internasional. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.